Kemarin sempat ada yang kasih satu komentar di channel YouTube saya. Dia bilang, "Mas, tolong contohin dong motret pakai iPhone 6 karena saya kebetulan pakai iPhone 6." Lah mangsamu Mas, emang aku jualan komputer apa jualan handphone apa jualan gadget apa gimana? Bukan, saya tuh fotografer, bukan orang jualan gadget. Jadi waktu itu saya bilang sama beliau, saya bilang begini, sebenarnya mau motret pakai handphone apapun itu tuh caranya sama. Dan di video kemarin tentang handphone 1 jutaan buat motret Shutterstock itu saya sudah sharingin bagaimana teori saya kombinasikan dengan teorinya Mas Fajrul Islam. Teman-teman masuk juga ke channelnya beliau, itu tentang bagaimana motret pakai handphone. Cuman yang bikin saya jadi sebel nih hari ini adalah saya mau cerita tentang adanya debt collector yang masuk ke rumah saya. Hanya salah satunya ada mantan karyawan saya yang membeli gadget atau membeli apapun mungkin ya dengan menggunakan sistem kredit, dan adanya debt collector masuk ke rumah saya. Ini nggak ada hubungannya dengan Shutterstock, tapi ini ada hubungannya dengan sebuah etika bisnis yang mungkin nanti teman-teman perlu perhatikan. Akan perlu atau tidaknya teman-teman upgrade barang atau handphone yang mahal-mahal hanya cuman untuk sekedar motret Shutterstock. Teman-teman ikutin channel YouTube ini, stay tune guys. Halo, selamat siang menjelang sore teman-teman. Nama saya Bima Aditya, terima kasih sekali lagi sudah datang ke channel YouTube saya. Jadi ada kaitannya dengan Shutterstock, ada kaitannya juga dengan sebuah etika bisnis ketika teman-teman mau masuk ke dalam bisnis ini. Sebenarnya sekitar 2 bulan terakhir ini saya tuh dapat banyak sekali pertanyaan tentang bagaimana cara memotret dengan menggunakan Redmi Note 2, Xiaomi Redmi Note 7, Xiaomi berapa, Samsung apa, iPhone apa, segala macam, Vivo, Oppo, dan lain sebagainya. Jadi kayak mereka itu tanya, "Mas, gimana caranya motret dengan handphone saya?" Lah mendingan Mas sama Mbak itu yang tanya itu, kirimin handphonenya ke saya, terus atau ikut kelas ke sini ke saya, terus kemudian saya fotoin pakai handphone saya gitu. Karena ada karyawan saya juga yang pengen belajar tentang motret Shutterstock, itu dia nggak ngerti gimana caranya. Saya bilang, "Kayaknya handphonemu tak asli ya," aku bilang begitu. Jadi handphonemu kasih ke aku, tak pinjemnya sebentar. Terus saya foto, saya tulisin description-nya, terus saya kembalikan. "Nyoh," aku bilang begitu. 2 hari approve. Jadi sebenarnya saya mau bilang kepada teman-teman semua, teman-teman tuh handphonenya apapun itu tuh bisa dipakai. Ada banyak kok subscriber saya, ada namanya Mas Guru Topo, ada Mas Uum, ada Mbak Hana. Itu tuh mereka tuh juga motret tuh pakai handphone. Mereka punya sih mirrorless, cuman mayoritas mereka tuh juga pakai handphone guys. Handphonenya apa juga saya juga nggak tahu. Juga bagi mereka juga nggak perlu harus sharing handphonenya mereka ke saya gitu, karena yang jelas yang namanya Shutterstock itu bisa menggunakan handphone merek apapun. Nah sekarang problemnya begini. Hari ini itu ada debt collector dari salah satu kredit online gitu. Itu datang ke rumah saya di The Cendela karena mencari salah satu mantan karyawan saya itu yang ternyata pinjam online. Singkat cerita, sekitar 2-3 bulan lalu itu mantan karyawan saya itu sempat mau pinjam uang istri saya untuk membayar sejumlah angka yang kadang-kadang dia juga, saya balikinnya kapan saya nggak tahu. Wong saya balikinnya tahu aja saya juga nggak mau minjemin, ini dia nggak tahu mau balikinnya kapan. Tapi yang menjadikan unik adalah angkanya yang dia mau pinjam ke istri saya itu hampir sama dengan angka yang dia hutang. Nah ini yang berbahaya di sini. Saya berkali-kali sudah 600-an video saya upload ke YouTube. Ini tentang memotret Shutterstock, khususnya dunia fotografi. Tentu teman-teman tahu juga saya sharing tentang Airbnb karena itu adalah bisnis lanjutan saya. Cuman ada satu hal yang mungkin ini akan terjadi di video kali ini. Ini temanya adalah sebuah etika profesi atau sebuah etika bisnis. Dulu saya di arsitektur ada. Dosen saya namanya Pak Edi Arinto. Dulu di Atmajaya ini dia ngajarin etika profesi atau etika bisnis semacam itu. Kemudian saya lanjut ngambil kelas, disponsori waktu itu sama Bank Mandiri ya. Saya ngambil etika bisnis sama Pak Renald Kasali, Profesor Renald Kasali. Yang intinya gini, bisnis itu, skill kita itu sekarang itu ibarat kita tuh mengasah sebuah pedang. Pedangnya tajam sekali. Biar apa? Biar kita bisa making sales, biar kita bisa making money, biar kita bisa cuan, biar kita bisa profit. Cuman yang parah yang terjadi sama kebanyakan orang zaman sekarang itu,
dia terlalu sering ngasah pedangnya, terlalu sering ngacak bacok-bacokin sesuatu, biar bisnis, biar cuan. Cuman dia lupa membuat gagangnya. Jadi pedang yang sangat tajam itu dipegang pakai tangan, teman-teman bayangin. Yang bonyok siapa? Yang bonyok ya tangan kita. Gagang itu apa sih sebenarnya? Gagang itu kalau di dunia pedang itu intinya adalah namanya hati. Namanya adalah etika sebuah profesi, etika sebuah bisnis. Itu adalah tingkah laku kita, kredibilitas kita, itu namanya gagang. Nah, kemampuan saya motret, kemampuan saya blogging sampai saya motret ke beberapa negara, kemampuan saya bikin villa sampai 3 biji gitu ya. Ini mau 4. Itu adalah pedangnya yang tajam. Cuman gagang saya tuh dapatnya di mana pada waktu itu? Gagang saya tuh dapatnya adalah ketika saya minus 200 juta dan besok pagi saya nggak bisa ngasih makan Nina sama anak-anak. Kenapa? Karena duitnya tinggal 10.000. Di situ adalah pembentukan gagang, guys. Nah, di sini, di konteks video kali ini, saya mau kasih saran kepada teman-teman semua, walaupun saya juga sudah sering kasih saran kepada teman-teman semua ya. Sangat konyol, it is really ridiculous, ketika teman-teman ngikutin channel saya memotret. Ada yang bilang saya baru 2 bulan ngikutin channel Mas Bima, kemudian saya jualan foto Shutterstock. Intinya apapun yang teman-teman lakukan, kemudian teman-teman meniatkan untuk membeli kamera mirrorless baru ataupun second yang kayak punya saya, kemudian atau membeli iPhone misalnya 11 Pro Max, 13 Pro Max atau Oppo atau Vivo atau apapun barangnya yang kadang-kadang harganya mungkin bisa sampai 4 juta, 5 juta. Padahal di video kemarin itu adalah video semacam protesnya saya kepada orang-orang yang pada mendewa-dewakan alat itu. Bahwa saya memotret apel dan jeruk itu kemarin, itu pakai handphone saya ini yang saya pakai buat ngerekam ini, itu harganya sekarang cuma 1 juta, guys. Sekarang mau ngomong apa sih? Saya itu tuh kalau misalnya berkarya, saya udah bilang berkali-kali, berkarya tuh berkarya aja, nggak usah pakai banyak alasan. Kalau banyak alasan itu mendingan nggak usah jualan foto di Shutterstock, udah bubuk manis aja, minta dinikahin orang kaya aja. Itu namanya terlalu mendewa-dewakan alat, terlalu mendewa-dewakan gears. Lawang saya aja yang motret wedding ya, yang benar-benar saya motret ya, pekerjaan saya motret ya, saya masih bisa sewa alat kok. Jadi saya nggak perlu beli, ngapain beli? Saya fokus on profit, bukan fokus on gadgetnya apa, alatnya apa. That's ridiculous, guys. Sekarang kasusnya terkait tadi mantan karyawan saya tadi, itu sampai dia kredit online. Cuman problemnya yang bikin saya sebel adalah dia mencantumkan nama alamat rumah saya untuk jaminan di mana dia tinggal. Dia lupa KTP-nya kan dia juga motoin juga. Nah, masalahnya orang-orang debt collector kredit online ini kasarnya setengah mati, guys. Saya pernah bilang bahwa saya pernah kena utang 200-an juta. Itu aja yang namanya debt collector itu. Kan ada 2 macam, internal sama eksternal. Yang internal itu biasanya orangnya halus-halus, tapi bahasanya menekan. Tapi kalau sudah yang eksternal, ini udah yang kalau ngomong kasar, kalau ngomong di handphone semua, hewan keluar semua, ngata-ngatain orang tua, ngata-ngatain segala, ini kasar sekali loh. Nah, saya yang bikin tersinggung adalah dia minjem untuk keperluan dia, habis itu dia mau minjem istri saya, kok malah pakai alamat rumah saya buat jaminan. That's stupid, guys. That's kurang ajar pok men intine. Nek carane Jawa pok men kurang ajar, wedhus tenan kuwi. Jadi gini, kembali lagi ke dunia Shutterstock. Kalau teman-teman baru mulai, teman-teman baru nemuin channel YouTube saya hari ini bahkan ya, udah nggak usah banyak ngomong, segera daftar. Mau pakai link affiliate saya boleh, mau daftar pakai linknya Sopo boleh, mau nggak pakai link apapun juga boleh. Wes segeralah daftar, ngisi ID, daftarin PayPal-nya, kemudian motret. Udah nggak usah banyakin ngomong, motret aja terus. Banyakin jam terbang. Kemarin ada yang tanya gini, Mas, saya sama-sama pakai Samsung A10s ya, kenapa Mas Bima fotonya diterima saya nggak? Saya jawab gini, mohon maaf ya, jam terbang saya lebih banyak daripada Mas, saya bilang begitu. Solusinya gampang, Mas motret perbanyak jam terbang, kemudian motret terus. Motret gagal terus, lawan sampai ribuan kali. Karena apa? Karena saya juga gagal ribuan kali. Emang dikira saya terus motret langsung bisa gitu? Wong sampai hari ini aja foto saya kemarin ke Bromo ditolak semua gara-gara fokus dan noise artifacts itu. Terus saya mau protes, saya udah bayar tiket ke Bromo segala macam, saya udah beli lensa, mau protes itu. Enggak lah, kurang kerjaan saya protes. Orang yang saya protesin robot artificial intelligence. Mending kalau yang saya protesin orang kan masih bisa saya pukulin. Ini nggak bisa dipukulin, robot gitu. Maka dari itu, pakailah barang apapun yang teman-teman punya sekarang.
syukurilah apa yang Tuhan sudah kasih kepada teman-teman dan manfaatkanlah seoptimal mungkin. Mendewa-dewakan alat, mendewa-dewakan handphone, mendewa-dewakan lensa, segala macam itu nggak dari teman-teman awam yang bukan non-fotografer. Itu sampai yang fotografer aja ada urusan kayak begitu. Saya bilang, waktu itu ya, kamu ngapain nih? Aku bilang begitu. Beli kamera mahal-mahal segala macam. Wong saya motret sampai Hongkong juga saya sewa alat. Saya motret sampai Maldives juga saya alatnya sewa. Saya motret ke Bali juga alatnya sewa. Ditanyain kenapa dengan bayaran 70 juta sekali motor kok nggak beli alat? Ya saya fokus on profit. Duitnya saya bangunin villa, saya beliin mobil, saya bayarin sekolah anak-anak saya liburan ke luar negeri misalnya. Cuman alat kerja saya apa ya? Selama masih bisa dipakai, saya sewa juga nggak apa-apa. Saya nggak malu kok nyewa. Oh, mobil saya juga BMW seri 5 saya belinya bekas. Nggak perlu beli baru, nggak usah. Jadi ngapain harus mendewa-dewakan sesuatu yang harus looks brand new. So what's the point to have something which is brand new? Buat saya selama masih bisa dipakai, masih bisa berkarya, nggak apa-apa. Saya beli lensa nih kemarin 18-135 IFS stabilizer 3,5 juta. Kemudian saya motret, lakunya berapa coba? 10 sen. Cuman kenapa saya beli? Karena saya bicara tentang long term investment. Tapi saya motret pakai handphone ini 1 jutaan kemarin itu asbak yang saya foto, asbaknya 10 loh ya. Asbaknya 10 Coffee saya foto sambil praktekin. Jadi waktu itu ada teman dari Bantul apa ya. Bim gimana caranya motret ini loh? Caranya motret ini skon dhuwur. Saya bilang saya di atas gini. Cekrek saya nggak usah edit. Nggak usah edit Bim, nggak usah kurang gawean ngedit barang. Udah langsung submit aku bilang itu. Itu lakunya $1.47. Jadi kalau yang masih mendewa-dewakan alat, sekali lagi udah nggak usah jualan foto di Shutterstock. Di book saya, jualan foto dengan Shutterstock. Yang kedua, di buku intermediate namanya Shutterstock. Itu linknya semua ada di bawah. Teman-teman bisa akses buku itu lewat transfer antar bank bisa, lewat Android Bookstore, lewat website lebih saya rekomendasikan karena begitu bayar teman-teman langsung dapetin e-booknya. Itu saya jelasin dari mulai lighting, komposisi, bahkan sampai alasan kenapa saya menyarankan teman-teman daripada cuman sekedar main game yang teman-teman nggak tahu gimana cara monetize game itu, kecuali teman-teman Miao atau Just No Limit ya, itu mendingan jualan foto dengan Shutterstock. Apalagi teman-teman yang suka hunting-hunting di pasar, makan, sebelum makan bahkan bukan berdoa tapi malah moto dulu, nanti begitu mau makan malah berdoanya lupa kalau sudah dimakan lagi gitu. Jadi daripada sama-sama kayak begitu ya, mendingan fotonya dijual di Shutterstock. Dapat apa? Dapat duit guys. Daripada duitnya abal-abal, teman-teman punya duit tuh pensiun, punya uang 700 juta pensiun, misalnya teman-teman vice president atau manajer, terus teman-teman investasiin duitnya dititipin orang, terus duitnya dicolong gitu. Walah, mbok wis mending pakai handphone murah-murahan, teman-teman dapat 10 sen, teman-teman kumpulin berapa ratus foto dapat $35 daripada uang pensiunnya 700 juta di gondol orang. Yang saya sharing ini saya benar-benar ngomong apa adanya. Jadi saya nggak yang terus bikin konten tuh sangat rapi, reelsnya rapi, enggak, saya nggak ngerti dengan hal itu. Saya murni fotografer yang mau sharing. Cuman makanya, karena sharingnya apa adanya, maka video yang saya bikin juga apa adanya. Nih, saya di rumah kayak gini, rumah saya pribadi nih. Pintunya udah soak kayak gitu. Kalau di jendela mah keren-keren, teman-teman lihat keren, cuman rumah saya pribadi, home sweet home ya kayak begini nih, enak banget. Saya mau klekaran di sini juga nggak ada yang ngurusin gitu. Artinya, buku itu sudah menjelaskan semuanya. Nah, kadang-kadang ada teman-teman yang masih kepengen ikut offline course. Monggo silahkan datang ke 10 Cendela. Teman-teman reservasi aja. Ada emailnya, ada Instagram saya, teman-teman bisa reservasi. Hai Bang. Selamat ya, kamu udah bisa sekolah sendiri ya. Oke, paham nge-vlog dulu ya. Nanti kita ke sana lagi ya. Nah, dari situ ini sedang saya rancang untuk online course. Jadi teman-teman yang nggak bisa ke Jogja, teman-teman bisa langsung masuk ke website saya. Nanti tinggal setelah melakukan pembayaran, teman-teman akan dapat server. Server itu ada video 1, 2, 3, terus ikutin. Bahkan teman-teman nggak bisa masuk video 2 kalau teman-teman belum selesai nonton video 1. Ini teman-teman kalau sudah yang beli online course ya, itu saya paksa teman-teman untuk belajar. Jadi kalau ya nggak mau ya nggak usah ikut online course. Selesai aja gitu. Wong saya juga saya nothing tulus kok. Kalau misalnya saya bikin online course, teman-teman yang suka ya butuh ya silahkan, enggak ya wis nggak apa-apa gitu. Jadi nggak usah yang terus gimana-gimana gitu. Oke.
Jadi kalau teman-teman yang butuh panduan, silahkan klik link description di bawah. Nanti di bawah saya juga kasih handphone yang range harganya kurang lebih antara 1 sampai 2 juta. Mungkin saya lebihin sampai 3 juta kalau teman-teman ternyata adalah uangnya banyak sampai miliaran gitu, mau beli handphone yang 3 juta ya. Nanti tak kasih link referensinya di bawah. Cuman artinya kembali lagi ke obrolan awal tadi ya. Manfaatkan apapun yang teman-teman punya. Kemudian syukuri apa yang sudah Tuhan kasih ke teman-teman. Dan jangan pernah membandingkan kehidupan teman-teman dengan orang lain. Misal nih, saya beli lensa harganya 3,5 juta. Ini baru lensanya tok 3,5 juta. Kemudian teman-teman mau ngikut-ngikut saya beli lensa 3,5 juta, nggak apa gitu. Teman-teman juga kadang-kadang juga bukan fotografer toh. Mendingan pakai handphone. Handphonenya apa? Ya sudah, sekarang punyanya apa? Dicek spek handphonenya, bisa nggak membuat sebuah foto yang sesuai dengan keperluan Shutterstock. Browsing Shutterstock photo requirements. Kalau footage saya nggak janji ya, saya juga nggak pernah bikin footage pakai handphone saya gini, aduh malah kurang kerjaan, noise. Kemarin juga ada yang tanya, Mas, coba tunjukkan foto interior yang pakai handphone Mas, gimana, approve nggak? Saya bilang ini, saya nggak pernah motret interior karena pasti noise, karena pasti out of focus. Saya nggak mau hidup susah, saya bilang gitu. Saya di Shutterstock ini saya pengen hidup praktis, cuman dapat duit tok, aku bilang begitu. Jadi bayangin aja, saya ngasih jawaban aja kayak begitu. Jadi saya ditantang untuk ngasih foto interior. Saya bilang, saya nggak mau, saya nggak punya kok. Dan saya juga ngapain ngurusin interior, foto interior pakai smartphone lah gitu. Kalau udah jelas ketolak, jadi saya tuh saya tuh sadar diri bahwa handphone saya itu handphone jelek. Kalau motret interior bukan pakai itu, saya mending dibayar foto interiornya saya motret, kemudian saya dibayar jasa saya, nggak apa-apa gitu. Cuman ngapain saya jualan foto interior, handphone saya abal-abal harganya cuma 1 juta, maksain diri ya. Jadi sekali lagi teman-teman, jangan pernah memaksakan sesuatu di luar batas kemampuan teman-teman, khususnya tentang finansial. Jadi mudah-mudahan video etika profesi, etika bisnis ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Teman-teman silahkan subscribe, nyalain loncengnya. Saya nanti akan share lagi video-video terbaru ya. Ini insya Allah saya barusan ngambil handphone kantor. Jadi handphonenya 10 sama jendela saya ambil. Ini Xiaomi Redmi Note 7. Nanti saya akan review, teman-teman akan lihat saya motret pakai handphone Xiaomi ini. Jadi tunggu videonya, stay tune, kita ketemu di video besok pagi.